Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian yang saya kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh bertemu kembali dalam kasih Tuhan. Sekalipun kita tidak berada di gedung yang sama, tetapi puji Tuhan kita boleh bangun dari peristirahatan kita dan kita boleh mengikuti kebaktian doa pertengahan minggu ini. Saya sapa kita semua dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Saya yakin dan percaya bahwa kita semua adalah orang-orang yang berbahagia pada pagi hari ini. Oleh karena itu saudaraku, mari kita persiapkan hati kita untuk mengikuti kebaktian doa pertengahan minggu ini. Mari kita masuk di dalam saat teduh di hadapan Tuhan. Bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang menjadikan langit dan bumi. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, kita memulai kebaktian doa pada pagi hari ini. Amin. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan saudara sekalian atas pimpinannya, atas penyertaannya kepada kita. Di sepanjang minggu ini Tuhan sudah memimpin kehidupan kita. Dan pada pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk memuji Tuhan, menganggung-anggungkan Raja di atas segala raja yang kita kenal di dalam diri Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita memuji Tuhan dalam buku nyanyian kemenangan iman nomor 201. Ajaiblah Tuhan. Kita nyanyikan bersama-sama. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila kurenungkan. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. apabila nanti Kristus memanggilku. Apabila nanti Kristus memanggilku,
sukacitaku amatlah besar, karena terkabullah yang kurindukan, melihat Engkau Tuhanku akbar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. 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 Saya undang kita untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas anugerah Tuhan, pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan yang tiada pernah habis-habisnya. Kami boleh alami, kami boleh nikmati di dalam kehidupan kami. Engkau rela meninggalkan tahta-Mu yang mulia. Engkau rela turun ke dalam dunia yang berdosa. Engkau rela mati di atas kayu salib. Engkau rela dikuburkan, dan Engkau bangkit kembali dari antara orang mati. Engkau rela melakukan semua itu ya Tuhan, demi kami manusia yang berdosa ini. Engkau telah membuktikan kepada dunia yang berdosa bahwa Engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini pun ya Bapa, kami boleh bangun dari peristirahatan kami, dan kami boleh mengikuti kebaktian doa pertengahan minggu ini, sekalipun hanya melalui live streaming. Tapi kami bersyukur ya Tuhan Yesus, ada kesempatan bagi kami untuk kami bisa memuji-muji Engkau, mendengarkan firman-Mu. Bahkan juga nanti kami akan berdoa bersama-sama, menggumuli pekerjaan Tuhan yang telah taruh di GSRI Kerawang, dan juga 2 pos yang ada Cikampek dan Cikarang. Tuhan tolonglah kami, berikan kami hati yang lapar, berikan kami hati yang haus, hati yang rindu akan firman Tuhan. Dan ajar kami Tuhan Yesus untuk duduk diam dengan manis, dengan tenang, untuk bisa mengikuti kebaktian ini dari awal sampai pada akhirnya. Jikalau ada kuasa-kuasa kegelapan ya Bapa yang mau mengganggu jalannya kebaktian ini, kami mempatahkan kuasa-kuasa itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kuasa Roh Kudus boleh mengcover kami, memimpin jalannya kebaktian ini dari awal sampai pada akhirnya. Kami mohon ampun untuk semua dosa-dosa yang kami lakukan Tuhan. Sering sekali kami menyakiti hati Tuhan, sering sekali kami melukai hati-Mu. Pada pagi hari ini mohon ampun untuk semua dosa-dosa kami yang kami lakukan itu. Biarlah pelayanan kami, hidup kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dengarlah doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dipersilakan duduk kembali saudara sekalian. Saya mengajak kita sekalian untuk membacakan satu bagian firman Tuhan pada saat pagi hari ini saudara sekalian, yang saya ambil dalam surat 1 Korintus. Surat 1 Korintus pasal yang ke-15. Kita bacakan ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11, saudara sekalian. Kita baca bersama-sama 1 Korintus pasal yang ke-15, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Mari kita membaca bersama-sama. 3. Ya, kebangkitan Kristus. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang ada di dalamnya, kamu teguh berdiri.
Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antara mereka telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja keras, lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya. Yang berbahagia ialah kita yang membaca firman Tuhan ini, merenungkan firman Tuhan ini, memeliharanya, serta mau menjalankannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Tiba saatnya saudara sekalian kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Berikan persembahan yang terbaik untuk mendukung pekerjaan Tuhan melalui gereja Tuhan di tempat ini. Saudara bisa memberikan persembahan saudara. Saudara boleh mentransfer persembahan saudara melalui rekening Gereja Santapan Rohani Indonesia. Saudara bisa melihat di layar TV, di layar laptop, atau di layar handphone saudara. Mari kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita awali dengan sebuah pujian dalam buku nyanyian kemenangan iman, nomor 7, besarlah setiamu. Karena besar setia Tuhan kepada kita. Mari bersama-sama dengan saya saudara, kita nyanyikan pujian ini. Besar setiamu. Besar setiamu Tuhan Bapa-Ku, besarlah kasih-Mu, berlimpahlah, tiada kurang dan tidak berubah, sempurna dan tetap selamanya. Besar setiamu, besar setiamu, saban pagi nampak rahmat baru. Segala yang ku perlu Tuhan sediakan. Besar setiamu kepadaku. Baik, yang kedua. Matahari serta bintang dan bulan yang beredar serta puji Tuhan, musim
segenap makhluk saksikan kasih dan setiamu. Besar setiamu, besar setiamu. Saban pagi nampak rahmat baru. Segala yang ku perlu Tuhan sediakan. Besar setiamu kepadaku. Dosa diampuni, tetap sentosa. Hadiratmu yang beri penghiburan, kekuatan dan pengharapan tiap masa. Berkat besar dengan kelimpahan. Besar setiamu, besar setiamu. Saban pagi nampak rahmat baru. Segala yang ku perlu Tuhan sediakan. Besar setiamu kepadaku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu. Saban pagi nampak rahmat baru. Segala yang ku perlu Tuhan sediakan. Besar setiamu kepadaku. Saya undang kita untuk bangkit berdiri. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan. Karena di tengah-tengah kebaktian kami ini, Engkau masih memberikan kami waktu dan kesempatan untuk memberikan persembahan kami kepada Tuhan. Bapa, terimalah persembahan kami ini menjadi persembahan yang harum, persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Berkati kami Tuhan Yesus, berkati pekerjaan kami, berkati usaha kami, berkati pelayanan kami. Karena kami sadar betul ya Tuhan, bahwa semua berkat-berkat yang kami terima daripada Tuhan berasal daripadamu. Dan pada saat pagi hari ini pun kami mengembalikannya kembali menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebentar juga Bapak kami akan mendengarkan firman Tuhan. Bapak, Engkau boleh persiapkan hati kami. Jadikan hati kami seperti tanah subur, siap untuk ditaburi oleh firman Tuhan. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dan dengar-dengaran akan firman-Mu. Dan jadikan kami ya Tuhan Yesus seperti Maria yang duduk diam dekat kaki Yesus untuk mendengarkan firman Tuhan. Begitu juga pada pagi hari ini Tuhan, berikan kami konsentrasi dan ajar kami Bapa untuk memahami apa isi hati-Mu bagi kami orang-orang yang berdosa ini. Kami serahkan doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dipersilakan duduk kembali Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan saudara, mari kita mencoba mengingat kembali ayat hafalan kita di minggu ini. Bapak Ibu, ada yang masih ingat? Diambil dari mana saudara? Ya, diambil di dalam Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat yang ke-28. Ayo mari saudara, kita mencoba untuk menghafalkan ayat hafalan kita ini bersama-sama. 3, ya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu.
Matius 11 ayat yang ke-28. Biarlah ayat hafalan kita ini saudara sekalian, bukan hanya saja kita hafalkan, tetapi biarlah firman Tuhan ini boleh tertancap di dalam hidup kita, boleh menjadi bagian dalam seluruh kehidupan kita. Manakala ke depan kita menghadapi tantangan, pergumulan, persoalan saudara, maka firman Tuhan itu datang untuk menghibur kita dan menguatkan kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Saya mengajak kita untuk membuka satu bagian firman Tuhan pada pagi hari ini, yang saya ambil di dalam surat 1 Korintus. Surat 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. Kita membaca bersama-sama, ada satu ayat dalam bagian ini. Kita membaca bersama-sama. Sekali lagi 1 Korintus pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-13. Kita membaca bersama-sama. 3. Ya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, firman Tuhan mengatakan pada kita bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu hadapi, yang kamu alami, itu biasa. Pencobaan biasa, tidak melebihi kekuatan kita. Kenapa saudara sekalian? Karena pada saat kita menghadapi pencobaan dan penggumulan itu saudara, masalah itu, maka Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus sendiri saudara, yang akan memberikan kita kekuatan untuk bisa melewati dan melalui setiap pergumulan yang ada. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, dunia kita sedang dihantam oleh pencobaan yang sangat besar saat ini sekalian. Bahkan Indonesia dan juga kita yang ada di kota Kerawang, Cikampek ataupun Cikarang sedang dihantam oleh badai yang besar sekalian, yaitu melalui COVID-19 ini. Lalu bagaimana sikap kita saudara sekalian? Saya hanya yakin dan percaya saudara sekalian, bahwa setiap penderitaan, setiap pergumulan, setiap masalah itu pasti akan membawa kebaikan bagi setiap kita, anak-anak Tuhan. Beberapa hari yang lalu saudara sekalian, saya membaca di media sosial, ada satu pasang suami istri saudara sekalian. Ketika anak mereka lahir, maka anak mereka itu mereka memberi nama Virus Abdul Covid. Itu lahir dari pasangan Bapak Yana dan Ibu Siti saudara sekalian. Jadi saya melihat bapak ini dan ibu ini sekalian, mereka punya pikiran yang positif, ya, pikiran yang baik, karena mereka yakin bahwa badai ini pasti akan berlalu. Dan beberapa hari yang lalu juga saudara sekalian, ada seorang teman saya, dia telepon saya, dia bilang, "Pak Dama, kenal gak dengan bapak ini?" "Oh iya, kenal. Iya, dulu saya sering datang ke rumahnya, saya sering besuk dia." "Kau mau tahu gak?" "Iya, kenapa, Cik?" "Bapak ini sudah meninggal, sudah dipanggil oleh Tuhan." Saya tanya kepadanya, "Ini sakit apa?" Dan dia katakan, "Sakit COVID-19 kok." Saudara sekalian, itulah hidup manusia. Tidak ada seorang pun yang tahu saudara sekalian. Oleh karena itu sekalian, bagaimana sekalian, ya, kita menghadapi pergumulan, persoalan dalam hidup kita. Hanya ada satu caranya sekalian. Kita harus menyerahkan seluruh totalitas hidup kita kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun yang kita hadapi, serahkan seluruh totalitas hidup kita kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, memang tidak gampang untuk menghadapi semua itu sekalian. Ada tantangan-tantangan, ada penghambat-penghambat kita, sehingga kita tidak mau menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Memang tidak ada keluarga yang
yang sempurna di dalam dunia ini. Tidak ada suami istri yang sempurna. Tidak ada anak yang sempurna. Tidak ada anggota keluarga yang sempurna. Tidak ada gereja yang sempurna. Tidak ada sekolah yang sempurna. Tidak ada hidup yang sempurna. Tidak ada, saudara sekalian. Tetapi sekalian, Tuhan mau sebelum Tuhan menjemput kita sekalian, kita akan menyerahkan seluruh hidup kita ini, supaya hidup kita ini untuk menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ada dua hal yang merintangin kita sekalian untuk tidak mau menyerahkan diri kita secara total kepada Tuhan. Yang pertama, saudara sekalian, Amsal pasal 12 ayat 16 berkata, bodohlah orang yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga. Yang pertama sekalian yang merintangin kita, sehingga kita itu begitu susah, begitu sulit, saudara, untuk menyerahkan diri kita secara total kepada Tuhan. Yang pertama adalah karena sakit hati, saudara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sakit hati itu adalah merasa tidak senang karena dilukai hatinya. Apakah Bapak Ibu pernah dilukai hatinya? Pernah? Wah, pasti sering dilukai hatinya ya. Pernah dihina, dikhianati, ditipu, diludahi, dibohongi, ditonjok. Kalau bahasa sekarang bilang dinyinyirin, pernah enggak saudara sekalian? Secara psikologis saudara sekalian, sakit hati itulah tumpukan emosi yang terus menerus, tumpukan emosi akhirnya terakumulasi menjadi satu sekalian, sehingga akan terjadi sebuah perubahan perilaku pada diri seseorang, saudara sekalian. Setelah itu yang pertama, saudara sekalian. Ya, jadi buang semua sakit hati dalam kehidupan kita. Ya. Buanglah sakit hati karena bisa merusak diri kita sendiri. Ya. Bahkan bisa merusak orang-orang yang ada di sekitar kita sekalian. Manusia diciptakan oleh Tuhan memiliki kehendak bebas yang bila tidak dikendalikan dan tidak ditaklukkan dalam kuasa Roh Kudus, saudara, maka akan cenderung berbuat dosa. Dan dosa yang sering menyakiti hati kita, saudara, dosa yang sering menyakiti hati Tuhan salah satunya adalah sakit hati. Oleh karena itu kalian, tinggalkanlah semua itu. Mazmur pasal 3 ayat 8 berkata, berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Saudara, ada beberapa tokoh-tokoh Alkitab yang pernah sakit hati. Contohnya Kain, anak Adam dan Hawa. Karena sakit hatilah Kain akhirnya membunuh adiknya Habel. Karena persembahan Habel yang diterima oleh Tuhan dan persembahan Kain tidak diterima oleh Tuhan. Dan akhirnya sekalian, tidak segan-segan, dia membunuh saudara kandungnya sendiri. Yang kedua adalah Raja Saul. Bayangkan, Saul adalah seorang raja. Karena sakit hati sekalian, Saul berusaha untuk membunuh Daud. Kenapa? Karena dipuji-puji oleh orang Israel melebihi daripada Saul, saudara. Kenapa? Karena Saul membunuh musuh hanya beribu-ribu, sedangkan Daud membunuh musuh itu berlaksa-laksa, saudara sekalian. Tetapi sungguh Daud beruntung pada saat itu. Ia terbebas dari pembunuhan Saul. Dan akhirnya Saul mati di medan perang. Dan Daud diangkat menjadi raja menggantikan dia. Yang ketiga adalah Haman. Siapa Haman, saudara sekalian? Dia adalah orang nomor 2 dalam kerajaan setelah Raja Ahasiweros, saudara sekalian. Haman merasa dirinya layak dihormati. Kenapa? Karena dia orang nomor 2 dalam kerajaan. Setiap rakyat dan pegawai yang bertemu dengan Haman harus sujud dan menyembah kepadanya. Pada suatu kali, saudara sekalian, Haman bertemu dengan Mordekai. Dan Mordekai, saudara sekalian, tidak berlutut di hadapannya. Dan sejak saat itu, sakit hatilah Haman kepada Mordekai. Sehingga Haman merencanakan pembunuhan kepada orang-orang Yahudi, saudara sekalian. Tetapi Mordekai dan Esther
berhasil menggagalkan rencana kejahatan Haman ini. Malah dia sendiri saudara sekalian, ya, yang mati sendiri di atas tiang gantungan yang dibuatnya sendiri. Siapa lagi saudara sekalian? Herodes. Herodes menjadi panas hatinya ketika mendengar bahwa Yesus telah lahir saudara sekalian. Dia merasa tersaingi dengan kehadiran Yesus. Lalu dia memerintahkan untuk membunuh semua bayi yang berumur 2 tahun ke bawah di Bethlehem dan sekitarnya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini kita belajar bersama-sama bahwa sakit hati itu menimbulkan dosa yang lain, bahkan sampai kepada pembunuhan. Jadi saudara, yang pertama yang merintangin kita sekalian, sehingga kita tidak mau menyerahkan diri kita secara total kepada Tuhan adalah apa? Sakit hati. Yang kedua saudara sekalian adalah kesombongan. Amsal pasal 8 ayat 13 berkata, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan. Aku benci kepada kecongkakan. Aku benci kepada tingkah laku yang jahat. Aku benci dengan mulut, dengan tipu muslihat. Aku benci dengan orang yang suka mengucapkan sumpah serapah. Saudara, sering sekali kita melakukan hal-hal ini. Sering sekali kita memandang orang lain di sekitar kita lebih rendah, lebih jelek, lebih buruk, lebih hina, lebih bodoh, lebih jahat. Bahkan kita sendiri mungkin juga rendah, jelek, hina, buruk, ya, jahat dan lain sebagainya. Kita sering menganggap diri kita lebih berkuasa dari orang lain. Seakan-akan hidup orang lain itu tergantung di tangan kita. Tanpa sadar saudara sekalian, ya, diri kita sendiri bukanlah milik kita, melainkan siapa saudara? Melainkan milik Tuhan. Oleh karena itu saudara sekalian, janganlah sombong. Kalau engkau punya ini dan engkau punya itu, saya katakan janganlah sombong. Kalau engkau kuat dan hebat, saya katakan janganlah sombong saudara sekalian. Ya, karena itu sangat-sangat menyakiti hati Tuhan. Saudara tahu kapal Titanic, saudara? Kapal Titanic adalah kapal terbesar di awal abad yang ke-20 yang mampu mengangkat 3.000 penumpang dari Inggris ke Amerika dan memiliki teknologi tercanggih pada saat itu saudara. Ya. Dan pemilik kapal tersebut berkata begini, jangankan 7 samudra, bahkan Tuhan pun tidak akan mampu menenggelamkan kapal ini. Saudara, betapa sombongnya orang ini saudara sekalian. Betapa sombongnya dia. Dia tidak sadar siapakah dia di hadapan Tuhan. Sombong sekali. Saudara, apa yang terjadi? Di sebuah malam yang dingin pada bulan April pada tahun 1912, 100 tahun lebih yang lalu saudara sekalian, kapal Titanic ini saudara sekalian menabrak gunung es dan akhirnya tenggelam saudara sekalian. Apa yang engkau sombongkan saudara sekalian? Beberapa hari yang lalu saya mendengarkan khotbah dari Bapak Pendeta Stephen Tong. Dia bilang begini, melalui wabah virus corona yang dihadapi oleh Indonesia, bahkan oleh dunia saat ini, dia berkata bahwa banyak orang-orang kaya yang akhirnya jatuh menjadi miskin, yang tadinya bergelimpangan harta karena virus ini membuat omset mereka menurun dan jatuh miskin, bangkrut, akhirnya nggak punya apa-apa lagi. Lalu apa yang kita sombongkan dalam diri kita sekalian? Tidak ada. Karena hidup kita, semua berkat yang kita terima berasal daripada Tuhan, dan Tuhan mau supaya kita pun boleh mengembalikannya kembali menjadi hormat dan kemuliaan bagi namanya. Saudara, di sini kita belajar betapa tidak berdayanya kehebatan manusia. Betapa tidak berdayanya kepintaran manusia di hadapan Tuhan. Ada seorang yang berkata bahwa kehancuran seseorang itu adalah ketika ia sombong dengan apa yang dimilikinya. Dan ketika ia berada di titik tersebut, maka Tuhan akan membalikkan keadaannya. Oleh karena itu, gak usah sombong lah. Ya. Ubahlah pemikiran yang paling hebat itu dengan keinginan mau belajar kepada siapapun.
Bahkan kepada orang yang lebih rendah dari kita sekalipun sekalian. Mau belajar. Mau belajar. Lukas 14 ayat 11 berkata, siapa yang meninggikan dirinya akan direndahkan. Dan orang yang merendahkan dirinya akan ditinggikan. Saudara sekalian, orang sombong itulah orang yang bergantung kepada dirinya sendiri. Sehingga pikirannya sekalian, perasaannya itu jauh daripada Allah. Sekalian. Coba perhatikan Musa. Ketika ia hidup di istana, dia orang hebat. Dia orang luar biasa. Mendapat pendidikan terbaik di istana. Lalu dia berkata, aku hebat. I am something. Kita sering menganggap diri kita hebat. Tetapi ketika dia dikejar-kejar dan melarikan diri ke padang gurun sekalian, di situ dia mulai menemukan siapa dirinya sebenarnya. Lalu dia berkata, I am nothing. Saya bukan apa-apa. Dan akhirnya dia sampai pada titik terendah sekalian. Dia nggak punya apa-apa lagi. Lalu dia berkata, God is everything. God is everything. Artinya Tuhan adalah segala-galanya. Saudara, kita membiarkan Tuhan adalah segala-galanya di dalam kehidupan kita. Saudara sekalian, siapakah Lucifer itu, saudara? Lucifer itu adalah seorang worshiper. Dia adalah seorang musician, seorang pemain musik, saudara sekalian, seorang penyembah di surga, dan seorang yang paling dekat dengan Tuhan, dan seorang musisi besar di surga. Artinya sekalian, ia itu sangat mahir di dalam memainkan alat-alat musik. Ini ya menjadi peringatan bagi kita, anak-anak Tuhan, anak-anak muda yang mungkin pintar main musik, bisa bermain musik. Ingat, jangan sampai jatuh ke dalam dosa kesombongan ini, saudara. Sang Lucifer akhirnya menjadi pemberontak dan menjadi iblis, dan semua sifat-sifatnya selalu bertentangan dengan sifat-sifat Allah yang Maha Kudus, bertentangan dengan sifat-sifat Allah yang Maha Kasih, Maha Kuasa, Maha Pengampun. Rupanya Lucifer didesain oleh Tuhan, saudara, sebagai malaikat yang pandai bernyanyi, malaikat yang pintar bermusik. Maka tidak heran sekalian, Tuhan mempercayakan Lucifer sebagai worship leader, pemain musik surgawi. Saudara bisa bayangkan saja, ya, hanya mungkin saja dia mengecapkan sayapnya sekalian, maka akan terdengar alunan musik yang sangat indah dalam kerajaan surga. Dan semua penghuni surga itu akan tersungkur dan sujud menyembah kepada Tuhan. Saudara, ada seorang penafsir berkata begini, dari beberapa malaikat di surga, baik itu malaikat Mikhael, Gabriel, Rafael, dan Lucifer, dia bilang begini, maka Luciferlah yang paling disayang oleh Tuhan. Satu hal yang pasti sekalian, Tuhan sudah memberikan Lucifer segala sesuatu di surga, kecuali tatanya Tuhan sendiri, kecuali, saudara sekalian. Tetapi Lucifer tidak puas dengan kedudukannya yang ada. Dia sangat tergoda dan dia ingin menjadi sama seperti Allah. Ia ingin disembah, ia ingin dipuji, ia ingin dilayani sama seperti Allah. Dan akhirnya sekalian, ia kepingin melengserkan Allah di dalam singgasananya sekalian. Bayangkan, ia kepingin melengserkan Allah di dalam singgasananya. Dan akhirnya ada sepertiga dari malaikat di surga yang terhasut melawan Allah. Demikianlah sang Lucifer jatuh karena kesombongan pribadinya sendiri. Saudara sekalian, ada satu desa di China, saudara sekalian. Desa itu namanya adalah desa Huaxi. Desa Huaxi adalah desa yang paling kaya sedunia, saudara. Setiap penduduknya memiliki tabungan sebesar 3,2 M. Itu setiap penduduk loh, saudara sekalian. Wow, luar biasa juga ya. Desa Huaxi sekalian hanya dihuni oleh 2.000 penduduk saja. Ini desa loh, saudara sekalian. Desa loh ya. Ini bukan kota kecamatan, bukan desa, saudara. Dan desa tersebut sekalian didirikan oleh mantan sekretaris dari Komite Partai Komunis Desa Huaxi sekalian, yang bernama Warren Bao. Setiap penduduk desa sekalian mendapat fasilitas yang baik, mendapat fasilitas terbaik seperti pengobatan gratis, edukasi gratis, rumah gratis,
minyak masak gratis. Banyak yang tis di sana, saudara. Saudara mau bekerja di desa ini? Wah, gratis. Tetapi dengan syarat, saudara kalian, mereka harus bekerja di pabrik yang ada di desa Huaxi itu, milik Wuren Bao. Kalau mau pengobatan gratis, edukasi gratis, rumah gratis, minyak goreng gratis dan lain sebagainya, saudara, maka Anda harus bekerja di pabrik yang ada di desa Huaxi ini, yaitu miliknya Bapak Wuren Bao ini, sekalian. Dan di desa ini, sekalian, ada satu gedung pencakar langit yang bernama Hanging Village of Huaxi. Ini gedung pencakar langit, saudara. Ini di desa loh, bukan di kota loh, saudara. Ya, yang menjulang tinggi 328 meter tingginya, bayangkan. Memiliki 72 lantai, punya apartemen mewah dan kolam renang di dalamnya. Monas dan Menara Eiffel, saudara, lewat, saudara sekalian. Lewat. Biasanya kalau di desa menggunakan alat transportasi apa biasanya, saudara? Saya pernah pelayanan satu di desa, ya, di desa Maron, itu di Probolinggo, saudara sekalian. Ya, di Probolinggo ada satu desa, saudara sekalian. Itu di Maron, ya. Di sana, saudara sekalian, ya, paling alat transportasinya adalah andong. Saudara tahu andong, ya? Itu kuda gitu, ya. Terus ada lagi ojek. Kalau sekarang kan Gojek, ya. Waktu dulu tuh nggak ada Gojek, ya. Ojek, saudara sekalian. Ya, atau orang-orang sering bilang RBT. Paling hebat itu angkutan desa, saudara sekalian. Itu paling angkutan yang ada di desa, sekalian. Tetapi apa yang terjadi di desa Huaxi ini, sekalian? Alat transportasinya bukan lagi taksi. Taksi lewat, saudara sekalian. Tetapi alat transportasinya adalah helikopter. Wow, luar biasa sekali. Orang bilang ini edan benar di desa. Meskipun penduduknya kerja di pabrik, tetapi gaji mereka itu jauh lebih tinggi. Bahkan 10 kali lebih besar dari gaji kita yang ada di Indonesia, khususnya di kota Kerawang. Tertarik gak, saudara kalian kerja di desa ini? Wah, tertarik, ya. Kalau mendapat kesempatan, bersyukurlah kepada Tuhan. Ingat, ketika kau bekerja keras, engkau punya ini, engkau punya itu, engkau punya segala-galanya. Saya katakan kepada saudara, janganlah sombong. Karena semua apa yang kita miliki, termasuk hidup kita, semua berkat yang kita miliki, keluarga kita, pelayanan kita, berasal daripada Tuhan. Dan kita kembalikan kembali, saudara, menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Oleh karena itu, kalian, kesimpulannya, penghalang kita untuk tidak mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan secara total adalah, yang pertama, karena sakit hati. Buanglah semua itu dalam diri kita. Yang kedua adalah karena kesombongan kita, menganggap diri kita paling hebat, menganggap diri kita yang paling benar, menganggap diri kita yang paling suci. Orang lain bodoh, orang lain tidak bisa berbuat apa-apa. Sifat ini pun, sekalian, karakter ini pun, kita harus hilangkan dalam kehidupan kita. Saya yakin dan percaya bahwa kita semua akan menjadi berkat, menjadi contoh peladanan yang baik dimanapun kita berada. Amin, Bapak Ibu dan saudara sekalian. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan yang singkat ini boleh memberkati kita, berikan semangat kepada kita untuk bisa melalui hari ini dengan baik. Mari kita tundukkan kepala kita, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih, Tuhan, buat kesempatan indah pada pagi hari ini. Kami boleh belajar bersama-sama untuk firman Tuhan. Engkau mengingatkan kami, Tuhan Yesus, bahwa penghalang-penghalang kami, sehingga kami tidak mau menyerahkan hidup kami secara total kepadamu, karena ada perasaan sakit hati, panas hati dalam kehidupan kami. Dan juga karena kami sombong. Kami sering menganggap diri kami yang paling hebat, yang paling kuat, yang paling gagah. Dan orang-orang di sekitar kami adalah orang-orang yang hidupnya tidak baik, tidak benar. Padahal kami sendiri adalah orang-orang yang hidupnya tidak baik dan tidak benar. Orang-orang yang berdosa kepada Tuhan. Ampuni kami, Tuhan. Melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, biarlah boleh mengingatkan kami kembali bahwa kami sebagai anak-anak Tuhan, sebelum Engkau memanggil kami pulang ke rumah Bapa di surga, biarlah hidup kami ini untuk menyenangkan dan mempermuliakan hati-Mu. Terima kasih Bapa, berkati kami semua, teguhkan firman-Mu dalam jiwa, dalam roh kami.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, tiba saatnya saudara sekalian kita masuk dalam beberapa pokok-pokok doa yang sudah kami persiapkan. Mari kita dengan sikap tenang di hadapan Tuhan, kita tenangkan hati dan pikiran kita di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan boleh menguasai seluruh kehidupan kita. Kita berdoa untuk bangsa ini. Kita berdoa untuk gereja kita. Kita berdoa untuk pergumulan kita pribadi lepas pribadi. Supaya sungguh-sungguh Tuhan boleh membebaskan kita dari berbagai macam pergumulan persoalan yang kita hadapi saat ini. Mari kita berdiam diri sejenak di hadapan Tuhan. Yang pertama saudara sekalian, kita berdoa bersama-sama untuk kebaktian umum live streaming pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 jam 6 pagi dan jam 8 pagi yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Fukri Siantara. Kita berdoa supaya firman Tuhan yang disampaikan boleh menjadi berkat bagi setiap anak-anak Tuhan yang membuka link ini. Oleh karena itu saudara, mari kita buka suara kita bersama-sama. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, pada saat pagi hari ini Tuhan Yesus, kami sehati sepikir, setujuan kami mau berdoa bersama-sama untuk kebaktian yang akan kami adakan pada tanggal 19 April ini. Kami berdoa supaya Tuhan boleh menolong, memberkati ya Bapa seluruh anak-anak Tuhan, khususnya yang melayani Tuhan melalui kebaktian live streaming ini. Tuhan boleh menolong, memberkati, baik di kebaktian umum yang pertama jam 6 pagi dan juga di kebaktian umum yang kedua pada jam 8 pagi. Tuhan boleh menolong, Tuhan boleh memberkati, lebih-lebih untuk hamba-Mu ya Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bapak Pendeta Fukri Siantara, berikan wibawa kuasa dari tempat yang maha tinggi untuk bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan baik, sehingga seluruh sidang jemaat Tuhan boleh diberkati melalui pemberitaan firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Dengar doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Yang kedua Bapak Ibu dan saudara sekalian, mari kita berdoa bersama-sama untuk kerohanian jemaat. Walaupun tidak berada di gedung gereja, tapi biarlah Tuhan boleh menolong dan memberkati kita bersama-sama ketika kita beribadah di rumah kita masing-masing, mengikuti kebaktian lewat live streaming. Biarlah kerohanian jemaat tetap dewasa, tidak mundur apapun pergumulan dan persoalan yang kita hadapi. Oleh karena itu saudara, mari kita berdoa bersama-sama untuk kerohanian jemaat ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, pada saat ini pun Tuhan kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu untuk seluruh jemaat Tuhan, baik di Kerawang, Cikampek, Cikarang. Kami berdoa supaya Tuhan boleh menolong, memberkati mereka Tuhan Yesus. Ketika mereka mengikuti kebaktian live streaming ini, biarlah ya Tuhan Yesus mereka memiliki sikap yang benar, sikap hati yang sungguh-sungguh, sama seperti ketika mereka berada di gedung gereja ini ya Bapa. Tuhan tolonglah ya Tuhan Yesus untuk seluruh sidang jemaat Tuhan di 3 gereja ini, supaya mereka boleh bertumbuh dalam iman, bertumbuh dalam pengenalan mereka akan Tuhan. Mungkin saja mereka saat ini menghadapi banyak tantangan, banyak pergumulan, banyak persoalan. Tapi bersama dengan Tuhan, mereka pasti bisa lalui dan lewati semua itu. Terima kasih Bapa. Dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Yang ketiga sekalian, kita berdoa bersama-sama buat bangsa dan negara kita Indonesia. Kita doakan sekalian untuk bangsa kita, di mana kasus corona ini semakin meningkat tajam dengan banyaknya penderita yang positif COVID-19 ini. Kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan tolong dan Tuhan pulihkan bangsa dan negeri kita ini. Tuhan pulihkan dari berbagai masalah yang dihadapi. Masalah yang multidimensi. Bukan hanya dalam bidang ekonomi, bidang keuangan, politik. Bahkan dalam seluruh kehidupan bangsa ini. Biarlah Tuhan boleh pulihkan kembali. Lebih-lebih Tuhan pulihkan dari virus COVID-19 ini segera berlalu
Dan seluruh rakyat Indonesia pun bisa kembali bekerja. Anak-anak bisa bersekolah seperti biasanya. Sama seperti di bulan-bulan yang telah kita lalui dan kita lewati. Oleh karena itu saudara, mari kita berdoa bersama-sama buat bangsa dan negara kita Indonesia. Bapa kami dalam kerajaan surga, pada saat ini pun Tuhan kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, khususnya buat bangsa dan negara kami Indonesia ini. Ada banyak hal yang dihadapi saat ini. Banyak pergumulan, banyak persoalan di dalam bidang ekonomi, sosial, politik. Lebih-lebih untuk saat ini ya Tuhan, untuk penderita COVID-19 semakin hari semakin meningkat tajam. Dan banyak penderita bukan hanya saja di wilayah kota, tapi bahkan sampai di desa-desa sekalipun. Tuhan kami berdoa supaya Tuhan boleh menolong bangsa ini. Belas kasihani bangsa ini ya Bapa. Ampunilah bangsa ini ya Tuhan Yesus Kristus. Engkau pakai Tuhan para pemerintah yang ada saat ini, untuk mereka bisa mengambil kebijakan-kebijakan. Bagaimana bisa memutus rantai penyebaran virus COVID-19 ini. Kami rindu Bapak supaya badai ini segera berlalu. Kami pun nanti bisa beribadah kembali seperti biasa. Anak-anak bisa bersekolah seperti biasa. Bisa bekerja sama seperti biasa. Oleh karena itu Bapak, ampunilah bangsa ini. Kasihanilah bangsa ini ya Tuhan Yesus. Nyatakan kuasa-Mu dan nyatakan kemuliaan-Mu atas bangsa dan atas negeri tercinta Indonesia ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Pokok doa yang keempat saudara sekalian, mari kita berdoa bersama-sama sekalian untuk pemerintah dalam rangka menerapkan PSBB, pembatasan sosial berskala besar, supaya dapat berjalan dengan baik saudara sekalian dan ditaati oleh seluruh masyarakat Indonesia, sehingga mampu saudara mengatasi perkembangbiakan atau penyebaran virus COVID-19 ini. Mari saudara sekalian, kita buka suara kita bersama-sama. Kita doakan untuk keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, pada saat ini pun Tuhan kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu untuk pemerintah dalam rangka menerapkan PSBB, pembatasan sosial berskala besar, supaya dapat berjalan dengan baik ya Tuhan Yesus. Apapun yang diputuskan di pusat, kiranya seluruh rakyat Indonesia boleh mentaati, boleh mematuhi aturan-aturan yang ada, demi menyelamatkan bangsa Indonesia ini tidak tertular lebih banyak lagi COVID-19 ini. Berkati Bapa rakyat Indonesia khususnya, supaya tidak ya Tuhan Yesus, supaya rakyat Indonesia pun bisa memahami dan mengerti betul kondisi yang sedang dialami oleh bangsa kami saat ini. Terima kasih Bapa, berikan kuasa kepada para pemerintah saat ini untuk mereka bisa terus menerus mengambil keputusan yang baik demi kemajuan bangsa dan negara kami Indonesia ini. Terima kasih Bapa, dengar doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Selanjutnya saudara sekalian, kita berdoa bersama-sama untuk tim medis saudara sekalian, tim dokter yang berjuang di garis depan dalam menangani para pasien yang positif corona ini, supaya Tuhan memberikan mereka kesehatan. Dan kita berdoa juga supaya Tuhan menolong dan memberikan kekuatan bagi tim medis dan dokter, sekalipun sudah banyak memakan korban di kalangan mereka. Biarlah mereka pun tetap berjuang dalam menangani para pasien yang ada. Oleh karena itu, mari kita buka suara kita bersama-sama. Kita doakan bersama-sama untuk tim medis dan para dokter yang berjuang keras dalam menangani para pasien virus corona ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, pada saat pagi hari ini pun ya Tuhan, kami sehati sepikir, kami mau berdoa bersama-sama untuk tim medis dan para dokter yang berjuang di garis depan dalam menangani para pasien yang positif corona ya Tuhan. Supaya Tuhan memberikan mereka kesehatan, Tuhan lindungi mereka, Tuhan sertai mereka ketika mereka menangani para pasien ini Bapa. Mereka sendiri tidak tertular dengan virus COVID-19 ini. Tuhan pelihara mereka Tuhan Yesus, supaya melalui mereka ada banyak pasien-pasien yang positif disembuhkan melalui pelayanan mereka. Berkati Tuhan Yesus
tim medis dan para dokter ini. Tuhan boleh menolong mereka, berikan kekuatan kepada mereka. Sekalipun memang di antara mereka juga saat ini Bapa, banyak yang menjadi korban. Tapi biarlah ya Tuhan, mereka tetap berjuang keras untuk menangani para pasien ini dengan baik. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan, ditinggikan, diagungkan melalui pelayanan mereka. Terima kasih Bapa. Dengarlah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang selanjutnya saudara sekalian, kita berdoa bersama-sama untuk ekonomi bangsa dan negara kita saat ini saudara. Semakin hari semakin terpuruk. Dan juga kita doakan untuk dunia yang menghadapi resesi atau penurunan ekonomi. Kita berdoa saudara supaya Tuhan boleh pimpin Indonesia. Dan Tuhan boleh pelihara setiap bangsa-bangsa yang ada di dalam dunia ini. Supaya ada kedamaian, ada keamanan. Tidak terjadi pertikaian, perselisihan yang bisa merusak persahabatan dan kerjasama antara negara satu dengan negara yang lain. Oleh karena itu kita doakan untuk Indonesia, bahkan seluruh bangsa-bangsa yang ada di dalam dunia ini. Supaya Tuhan boleh pimpin dan Tuhan boleh pelihara. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, pada saat ini pun ya Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, khususnya untuk bangsa kami Indonesia ini. Kami berdoa supaya Tuhan boleh pimpin, Tuhan boleh memberkati. Keadaan negara kami semakin hari semakin memburuk ya Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan boleh tolong, Tuhan boleh memberkati bangsa ini. Tuhan pulihkan kembali Tuhan Yesus keadaan negara kami, baik dari segi politik, sosial, pertahanan, keamanan, lebih-lebih dari segi ekonomi ya Bapak. Tuhan boleh tolong, Tuhan boleh memberkati bangsa ini. Pulihkan kembali Bapak, supaya bangsa ini pun boleh menjadi bangsa yang takut Tuhan, mengasihi Tuhan, dan mempermuliakan nama Tuhan. Dan kami pun berdoa bersama-sama ya Tuhan, untuk semua bangsa-bangsa yang ada dalam dunia ini. Tuhan boleh pimpin, Tuhan boleh memelihara, supaya boleh menciptakan kedamaian dunia. Tidak terjadi peperangan, tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, yang bisa memperkeruh keadaan antara negara satu dengan negara yang lain. Biarlah setiap bangsa-bangsa di dunia ya Bapak boleh aman, terkendali dimanapun itu, baik kami yang ada di Asia, Australia, Eropa, Afrika, maupun yang ada di Amerika. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sebelum kita melanjutkan saudara, kita nyanyikan satu pujian bagi Tuhan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Walau ku hidup suci, tidak turut dunia, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Yang selanjutnya saudara sekalian, mari kita berdoa bersama-sama untuk penginjilan pada saat ini saudara sekalian. Supaya jemaat dan rakyat Indonesia, bahkan dunia ini pun boleh bertobat melalui kehadiran anak-anak Tuhan dimanapun berada. Baik yang ada di kota, di desa-desa, di pelosok-pelosok pedalaman sekalipun. Biarlah Injil Kristus boleh diberitakan di sana saudara sekalian. Oleh karena itu saudara, mari kita buka suara kita bersama-sama. Kita doakan untuk penginjilan untuk bangsa kita, bahkan untuk dunia ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, pada saat ini pun Tuhan kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, untuk penginjilan pada saat ini. Kami berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada, baik yang ada di kota, di desa-desa, bahkan di pelosok-pelosok pedalaman sekalipun ya Tuhan Yesus. Para hamba-hamba Tuhan dimanapun berada, para misionaris yang diutus ke dalam Indonesia ini untuk memberitakan Injil Kristus, para penginjil-penginjil, para mahasiswa-mahasiswa teologi
yang diutus dimanapun juga, Tuhan boleh menolong, memberkati. Biarlah dimanapun anak-anak Tuhan berada, Injil Kristus boleh diberitakan di sana. Supaya setiap orang yang mendengar Injil-Mu, mereka boleh menerima Engkau sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Sehingga setiap suku, setiap kaum, setiap bahasa di Indonesia ini, bahkan di dunia ini, boleh mengenal Injil Kristus. Boleh menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Dengarlah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang selanjutnya sekalian, kita berdoa bersama-sama untuk dana operasional daripada gereja Tuhan di tempat ini, saudara. Kita doakan supaya Tuhan memberkati gerejanya dan Tuhan memberkati seluruh saudara jemaat Tuhan yang ada di gereja ini. Kerawang dengan 2 pos PI yang ada, Cikampek dan Cikarang, selalu mendukung, selalu mensupport, selalu taat kepada Tuhan, mendukung pekerjaan Tuhan melalui gereja Tuhan di tempat ini. Saudara sekalian, pekerjaan Tuhan tetap berjalan, saudara sekalian, dan dibutuhkan banyak dukungan doa dan juga persembahan dari jemaat Tuhan yang mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, sehingga gereja Tuhan di tempat ini pun Tuhan pelihara, Tuhan jagai melalui seluruh saudara jemaat Tuhan yang ada di gereja ini. Oleh karena itu, saudara, mari kita berdoa bersama-sama untuk gereja kita supaya Tuhan mencukupi apa yang kita butuhkan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, pada saat ini pun ya Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan Kuasa-Mu untuk gereja kami. Ya Tuhan, gereja Tuhan di tempat ini, GSR Kerawang dengan 2 pos yang ada, pos PI Cikampek dan pos PI Cikarang. Tuhan boleh menolong dan memberkati 3 gereja ini Tuhan Yesus. Engkau berkati ya Tuhan seluruh sedang jemaat-Mu, supaya mereka boleh menyisikan berkat-berkat yang mereka terima daripada Tuhan untuk mendukung, mensupport gereja Tuhan di tempat ini melalui persembahan yang dipersembahkan kepada Tuhan, melalui kecintaan mereka kepada Tuhan. Mereka bisa mendukung pekerjaan Tuhan dari sekarang seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Engkau datang untuk kedua kalinya, sehingga gereja-Mu Tuhan Yesus boleh tercukupi apa yang dibutuhkan, apa yang diperlukan oleh gereja Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memberkati gereja-Mu dan seluruh saudara jemaat Tuhan yang ada di Kerawang, Cikampek, dan Cikarang. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Yang selanjutnya sekalian, kita berdoa bersama-sama. Kita gunakan untuk kesempatan ini sekalian untuk membawa jiwa kepada Tuhan dan bersaksi. Mungkin kita hanya bisa beribadah kepada Tuhan di rumah kita masing-masing, tetapi sekali biarlah kita tetap boleh menjadi berkat, menjadi saksi bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Dimanapun kita berada, kita boleh menceritakan Injil Kristus, sehingga orang-orang di sekitar kita boleh mengenal Kristus melalui kita. Oleh karena itu, saudara, mari kita buka suara kita bersama-sama. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, di dalam situasi yang sedang kami hadapi saat ini Tuhan Yesus, ajar kami untuk tetap menjadi saksi dimanapun kami berada. Apapun yang kami kerjakan dan apapun yang kami lakukan dan dimanapun kami berada, ajar kami Tuhan Yesus, supaya nama Tuhan Yesus boleh disaksikan di sana. Nama Tuhan Yesus boleh diagungkan, diceritakan, dan disaksikan di sana. Sehingga orang-orang di sekitar kami boleh menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa. Dengarlah doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dan yang terakhir saudara sekalian, mari kita berdoa untuk pergumulan pribadi kita masing-masing. Saudara boleh mendoakan untuk keluarga atau mungkin kesehatan saudara. Apapun itu pergumulan yang saudara hadapi saat ini, kita yakin dan percaya bahwa Tuhan kita Yesus Kristus
akan mendengarkan setiap seruan dan doa-doa kita. Dan Tuhan akan menjawabnya indah pada waktunya. Dipersilakan saudara. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Engkau sudah memimpin jalannya kebaktian doa pertengahan minggu pada pagi hari ini. Dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Segala puji-pujian dari kami Tuhan Yesus. Untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Begitu juga untuk firman Tuhan yang kami dengar. Ajar kami Tuhan Yesus. Untuk membuang jauh-jauh dari kehidupan kami sakit hati dan kesombongan itu sendiri. Dan biarlah kami boleh meredahkan hati kami di hadapan Tuhan. Dan kami boleh menjadi saluran berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada malam hari ini pun kami sudah berdoa bersama-sama. Menggumuli pekerjaan Tuhan di gereja Tuhan di tempat ini. Kami juga sudah membawa pergumulan dunia ini, bangsa kami, bahkan pergumulan pribadi kami masing-masing. Tuhan, Engkau tahu doa-doa kami. Engkau tahu apa yang sudah kami doakan dan serukan kepadamu pada malam hari ini. Kami pun yakin dan percaya Tuhan, bahwa Engkau akan menjawab setiap seruan doa kami ini tepat pada waktunya. Terjadilah seperti yang Tuhan mau, bukan seperti yang kami mau. Kami juga menyerahkan untuk seluruh kehidupan kami pada hari ini Tuhan. Kami akan bekerja dari pagi, siang, sore, bahkan sampai malam nanti. Tuhan boleh menolong kami, memberkati kami. Dimanapun kami berada pada hari ini. Orang-orang lain di sekitar kami, mereka boleh diberkati. Dan di atas segala-galanya, nama Tuhan Yesus ditinggikan, diagungkan, dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Dengarlah doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Kita nyanyikan Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Silakan satu saudara, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.